Shalom anak-anakku sekalian, kembali kita dalam pendalaman iman pada hari yang ketiga. Nah, di sini Pak Tus akan mengajarkan kepada kalian keselamatan hanya di dalam Kristus. Kenapa kok harus melalui Kristus keselamatan itu ada? Jadi sebenarnya ketika Allah menciptakan manusia, menciptakan alam semesta itu sungguh sangat baik. Tuhan membuat manusia sempurna. Artinya bahwa tidak ada dosa sama sekali dalam diri manusia. Karena Tuhan tidak mau ada dosa sedikit pun. Ketika ada dosa sedikit pun, maka Tuhan tidak berkenan sama sekali. Jadi Tuhan ingin manusia itu sempurna. Tidak ada dosa, tidak ada salahnya sedikit pun. Nah, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka Tuhan tidak berkehendak lagi kepada Adam dan Hawa, kepada manusia, karena ada dosa. Allah itu suci, tidak mungkin bisa bertemu dengan dosa. Nah, secara jujur, Pak Titus, kalian ternyata ada di dalam dosa. Buktinya seringkali yang ada dalam pikiran kita cenderung untuk berbuat dosa daripada untuk berbuat baik. Kita lebih mudah berbuat dosa daripada untuk berbuat baik. Ketika suruh memilih, kebanyakan kita memilih berbuat yang salah. Kita memilih untuk menyenangkan diri sendiri. Kita memilih untuk tidak mau berkorban buat teman-teman kita. Nah, itu salah satu ciri dosa. Nah, dosa itu tidak masuk dalam kerajaan surga, meskipun dosanya cuma sedikit. Jadi tidak perlu banyak-banyakan dosa, tidak perlu sedikit-sedikit dosa, tidak perlu banyak-banyak kebaikan. Seringkali kita berpikir kalau kita berbuat baik, kita kebaikannya besar, gitu, kita bisa masuk surga. Ternyata tidak. Karena apa? Karena Tuhan tidak berkenan kepada dosa. Coba ya, kita bacakan dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena makan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Maksudnya apa? Tuhan tidak lagi berkenan kepada manusia. Tidak ada yang dibanggakan dalam diri manusia. Jadi Tuhan tidak lagi bangga dengan manusia. Tidak ada sesuatu yang bisa ditonjolkan, yang ditunjukkan oleh manusia di hadapan Tuhan. Tidak bisa. Karena apa? Karena manusia sudah berdosa. Meskipun dosanya sedikit, tetap tidak ada kemuliaan lagi di hadapan Tuhan. Nah, coba dalam Roma 3 ayat 10 mengatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Jadi tidak ada manusia yang benar di hadapan Allah. Ayat 11, tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ayat 12, semua orang telah menyeleweng, mereka semua telah tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi Alkitab mengatakan bahwa manusia tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada yang mencari Allah. Mereka hanya berangan-angan bagaimana Allah itu, tapi mereka tidak pernah bertemu dengan Allah. Tidak ada yang berbuat baik. Nah, pagi ini Pak Yesus ingin menceritakan, karena manusia sudah berdosa ini, maka yang bisa membuat manusia tidak berdosa adalah Tuhan sendiri yang tidak berdosa. Kita sudah berdosa. Kita tidak bisa menyembuhkan diri kita. Kita tidak bisa membenarkan diri. Yang bisa membenarkan adalah Tuhan sendirilah. Bagaimana Tuhan membenarkan manusia? Pak Tus pernah ceritakan kalau Pak Tus pernah pinjam HP-mu, terus HP-mu rusak, dibanting Pak Titus lalu jatuh, terus pecah gitu. Pak Tus kan harus ganti dengan ya HP yang tidak rusak. Nah, demikian juga manusia. Tuhan, kalau manusia rusak harus diganti dengan manusia yang tidak rusak. Adakah manusia yang tidak rusak?
Kalau manusia berdosa, maka sebagai penggantinya supaya bisa masuk surga harus diganti dengan manusia yang tidak berdosa. Adakah seperti itu? Nah, Tuhan mau gantinya itu apa? Gantinya harus manusia yang tidak berdosa. Nah, manusia berdosa karena satu manusia, yaitu Adam dan Hawa. Adam jatuh dalam dosa, maka semua manusia akhirnya berdosa. Sebagai gantinya harus ada satu manusia yang tidak pernah berdosa untuk menggantikan semua manusia yang berdosa itu. Makanya Tuhan harus datang sendiri ke dunia menjadi manusia. Kenapa harus Tuhan? Karena satu-satunya pribadi yang tidak berdosa adalah Tuhan. Makanya Tuhan datang sendiri ke dalam dunia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Jadi Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Sama seperti kita, hanya Kristus tidak berdosa. Jadi Tuhan lahir ke dunia sama seperti manusia, menjadi bayi sama seperti manusia, sama seperti kalian, sama seperti adik-adik kalian. Besar, sama seperti kita, perlu makan, perlu minum, gitu. Perlu bermain juga, perlu belajar juga, sama. Hanya bedanya tidak berdosa. Nah, karena Kristus tidak berdosa itu, dia adalah satu-satunya yang bisa menggantikan kita yang berdosa. Seperti HP yang rusak harus digantikan oleh HP yang tidak rusak. Demikian juga manusia yang rusak, manusia yang berdosa harus digantikan dengan manusia yang tidak berdosa, yaitu Tuhan Yesus yang tidak berdosa sama sekali. Makanya ketika dia di Taman Getsemani, Tuhan katakan apa? Tuhan katakan apa? Biarlah cawan ini lalu daripada cawan apa? Cawan murka Allah yang seharusnya diberikan kepada manusia yang berdosa, tapi diterima oleh Yesus. Nah, ketika cawan murka Allah diterima oleh Yesus, maka murka Tuhan yang seharusnya diberikan kepada manusia ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus mati di kayu salib. Bukan karena dia berdosa, tetapi karena dia menanggung dosa kita. Menanggung dosamu, menanggung dosanya Pak Titus. Maka dia harus dihukum. Karena apa? Karena dia menanggung dosa. Karena dia menanggung dosa, dia harus dihukum mati. Dan orang berdosa, upah dosa adalah maut. Nah, konsekuensinya apa? Dia harus turun ke dalam kerajaan maut. Jadi ketika dia Yesus mati, dia turun ke dalam kerajaan maut. Dia harus melalui maut itu. Nah, kalau manusia berdosa masuk ke dalam maut, dia ada dalam kuasa maut. Ternyata beda dengan Kristus. Dia masuk ke dalam kerajaan maut, tapi dia berperang melawan kuasa maut. Di dalam kerajaan maut itu Yesus berperang melawan kuasa maut, dan akhirnya apa? Akhirnya dia menang. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, menunjukkan kemenangannya. Jadi maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itulah yang akan dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Kerajaan maut dan seluruh kekuatannya sudah dikalahkan. Berarti orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus tidak akan lagi masuk ke dalam maut, tidak akan masuk lagi ke dalam neraka. Nah, itulah kenapa keselamatan hanya di dalam diri Kristus Yesus, karena dia adalah satu-satunya pribadi yang tidak berdosa, yang sudah mati dan sudah mengalahkan maut, dan akhirnya dia bangkit. Makanya keselamatan hanya ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, anak-anakku semua sekalian. Alkitab mengatakan dia, Kristus yang tidak berdosa, dijadikan berdosa karena kita, supaya kita bisa diselamatkan oleh Allah. Kalau ada pertanyaan mengenai hal ini, nanti kalian bisa bertanya melalui Pak Titus, dan mulai besok Pak Titus akan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah kalian tanyakan ya. Nah, kalau Pak Titus nggak bisa jawab, nanti ada teman-temannya Pak Titus yang akan bantu jawab ya. Tapi hari ini kita belajar bahwa satu-satunya jalan keselamatan hanya ada dalam diri Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dialah yang sudah menang atas kuasa maut. Dialah satu-satunya pribadi yang tidak berdosa, yang bisa menebus dosa kita, yang bisa menggantikan dosa kita, supaya kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Jadi sekali lagi Pak tegaskan, keselamatan hanya ada di dalam Tuhan
Yesus Kristus. Oleh karena itu, kalian, Pak Titus, semuanya harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Harus berserah, harus beriman kepada Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya selamat masuk dalam kerajaan surga. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.